Hmm. Hmm.
Ada yang ditunggu lagi nggak? Itu CS-mu mana? Nggak jawab. Os. Tidur dan laki. Oke. Shalom. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan seorang yang bernama Ayub yang tadi sudah di spill. Spill itu spill apa? Spill apa? Kisi apa ya? Cuplik. Cuplikan. Ya. Kita membaca Ayub pasal 1. Ayub pasal yang pertama. Sudah? Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 sang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Oke, sampai di situ. Kering tenggorokan. Inilah. Ya, kita mengetahui kisah seorang yang bernama Ayub. Ini adalah seorang yang kaya. Ya, seorang yang kaya. Karena kenapa kita mengenal orang yang kaya? Ya kan? Tapi ada juga Alkitab mengisahkan mengenal orang yang tidak punya. Ya, seperti janda di Sarfat, ya, atau janda yang mempersembahkan 2 peser keping di bait Allah itu, ya kan? Itu juga orang nggak punya. Tapi hari ini kita melihat bahwa orang yang dikatakan setia, orang yang dikatakan takut akan Tuhan, tidak melulu orang kaya, ya kan? Bisa jadi orang ini biasa, bisa jadi orang ini kaya, bisa jadi orang ini memang tidak mampu. Tapi mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita lihat kekayaan daripada Ayub. Kekayaan daripada Ayub itu ada apa aja? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000. Bisa bayangkan 7.000? Enggak ya, susah ya. Yang 1.000 aja susah ngelihatnya ya. Ini 7.000 kambing domba. 3.000 unta. Untanya aja 3.000.
500 pasang lembu, berarti 500 pasang lembu 1000. Ya. 500 keledai betina, yang betina aja, yang laki-laki enggak terhitung. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Pada waktu itu masih ada zaman perbudakan. Budak itu apa? Hah? Pesuruh. Budak apa? Pelayan. Budak apa? Pembantu. Budak? Hamba. Ya. Budak itu adalah hamba yang tidak punya hak apa-apa, dia harus mengabdi kepada tuannya. Tapi kalau pembantu kan dibayar. Tapi kalau budak tidak mendapatkan bayaran, kecuali dikasih bayar sama tuannya. Ya, tuan bukan majikan. Tuan itu ya apa ya? Apa kok? Pemilik. Jadi kalau saya itu hamba dari seseorang, berarti saya itu miliknya orang itu, tuan itu. Nah, kalau saya pembantu berarti saya masih bisa pulang. Tapi kalau hamba tergantung nasibnya, tergantung sang tuan. Ya kan? Jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi orang yang paling kaya pada zamannya. Ya kan? Terus anaknya ada 10. Gak bisa ngitung kalau zaman sekarang, kalau kambing yang besar itu harganya waktu itu kita hitung ya. Anggap aja 5 juta. Nah, kalau sapi 50 juta itu kali 5 juta kali 7.000. Ya, 50 juta kali 3.000. Udah banyak itu dah. Ya, berarti memang Ayub ini kaya. Ya kan? Tapi apa yang menjadi kelebihan Ayub itu bukan masalah kekayaannya. Tapi masalah hidupnya. Ya, masalah hidupnya. Hidup Ayub itu seperti apa? Yang pertama dikatakan Ayub itu orang saleh. Ya. Saleh. Soleh. Saleh itu apa kok? Saleh. Ada yang lain nak? Kasih tahu kan? Saleh. Pisang. Saleh. Saleh. Baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Ya, saleh itu orang baik. Baik dan jujur. Baik. Takut akan Allah. Duh, kok langsung kamu gandengkan? Ya, saleh dan jujur. Ya, baik dan jujur. Saleh sama dengan yang baik. Iya. Juga jujur. Ternyata saleh dan jujur itu satu paket. Jadi saleh itu orang yang baik dan jujur. Itu modal untuk mendapatkan kekayaan. Ya. Yang kedua adalah dia takut akan Allah. Nah, tidak berarti orang yang takut akan Allah kaya loh ya. Orang yang takut akan Allah tidak harus kaya, tapi diberkati. Lebih enak mana? Menjadi orang kaya atau menjadi orang yang diberkati kok? Kaya yang diberkati ya. Aku sudah tahu maksudmu. Ya kan, orang kaya yang diberkati. Ya kan, itu lebih nikmat ya. Ya. Ada yang
tokoh-tokoh Alkitab yang dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan tapi tidak punya apa-apa. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan tapi dia kaya. Ya, harapannya kaya dan diberkati Tuhan ya. Harapannya. Tapi kalau Tuhan ya memakai hidupmu yang seperti sekarang ini, apakah kamu akan terima? Selama masih bisa di-upgrade, dinaikkan lagi. Karena di situ kisah hidup Ayub untuk mengupgrade dirinya, yang pertama dia menjadi orang yang saleh, orang yang baik dan jujur untuk bisa mengelola kekayaannya. Coba kalau dia bukan orang saleh, bukan orang baik dan jujur, ya kira-kira hartanya segitu banyak, kira-kira bisa bertahan lama atau ludes. Bahkan justru di situ yang menjadi iri siapa? Iblis. Karena Ayub itu orang yang saleh, baik dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Justru yang tidak suka siapa? Iblis. Berarti orang yang tidak menyukai temannya baik, temannya saleh, temannya jujur, berarti dia Iblis. Bukan sirik. Sirik kan? Temannya syaitan. Ya kan? Ngelihat temannya berhasil, jangan-jangan ngelihat temannya naik jabatan, lihat temannya gajinya naik, cemburu. Ya kan tidak ada hubungannya dengan kita. Harusnya kita dekat-dekat supaya ditraktir kan? Iya kan? Nah kalau kita justru membuat dia nggak enak, gak nyaman, ya males dekat-dekat dengan kita. Ya. Oke. Ayub adalah orang yang saleh, yaitu orang yang baik dan jujur. Dia takut akan Allah, artinya dia menghormati Allah, menghormati Tuhan. Dia orang yang setia dan menjauhi kejahatan. Itu modal untuk mendapatkan promosi Tuhan. Tahu promosi? Jadi promosi itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita kejar, tapi kita mendapatkannya. Hadiah. Ya, hadiah. Lah, hadiah, kalau hadiah itu ada kalanya berhubungan dengan prestasi, tapi ada kalanya karena belas kasihan. Hadiah juara 1 berarti prestasi. Nah, kan? Tapi kalau tidak melakukan apa-apa dapat hadiah, itu namanya apa? Iya, duduk 2 jam. Iya kan? Itu cuma-cuma. Ya, tapi itu kerja itu. Duduk itu kerja. Duduk itu kerja. Ya. Terus promosi dari Tuhan itu berlaku tadi sesuai dengan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya yang terjadi dengan Ayub adalah menjadi orang yang saleh, baik dan jujur. Takut akan Tuhan itu berarti ia menghormati, menjadikan Tuhan itu sumber acuannya, sumber kekuatannya, dan dia juga aplikasinya dia menjadi orang yang menjauhi kejahatan. Karena orang baik, saleh dan jujur, orang saleh, baik dan jujur tadi aplikasinya ya menjauhi kejahatan, bukan bertambah jahat. Promosinya adalah apa? Bertambah-tambah, dikasih kepercayaan
Yang lebih lagi, yang tadinya cuma dikasih 10, dia mendapatkan 20. Artinya apa? Ayub bisa dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan sesuatu yang diberikan kepadanya. Nah, yang menjadi renungan kita, kalau kita hari ini dipercaya oleh Tuhan memiliki sesuatu, menerima sesuatu, apakah kita bisa dipercaya lebih lagi, yang lebih besar lagi? Misalnya, namamu ya, hari ini kamu mendapatkan salary misalnya 1,5 juta. Kamu bisa dipercaya enggak dengan nilai 1,5 juta itu? Terus apa dampak dari nilai 1,5 juta itu? Ada manfaatnya bagi orang lain atau habis begitu saja? Ya kan? Terus kalau itu bisa kamu kembangkan, kamu siap mendapatkan nilai 3 juta. Nah, ku beri kamu permintaan, 3 permintaan. Ya, sama dengan yang sekolah, yang kuliah. Dikasih uang saku. Ya, misalnya berapa yang dikasih uang saku ya, karena yang dikasih yang enggak ya. Dikasih uang saku. Ya, terus ini bisa dipercaya enggak? Atau dikasih uang saku tiap hari habis, kasih uang saku tiap hari habis. Ya, saya dulu ketika masih sekolah SMP, ya, uang saku itu selalu sisa, ya. Naik angkot 50 perak. Zaman aku SMP naik angkot itu 50 perak. Ya kan? 50 perak sudah bisa beli bakso. Nah, sementara uang jajan 50. Hah? Itu yang murah bakso apa yang mahal angkot, Pak? Kalau 50 perak bisa dapat bakso. Yang murah baksonya apa yang mahal angkot? Lah pada waktu itu kan bensin masih 3.000, Kan apa? 2.400. Kurs dolar dulu masih 2.500 1 dolar. Sekarang 15.000. Udah jelas jauh banget kan. 50 itu sudah dapat mie sama tahu sama pentol. Kuahnya nambah berkali-kali. Zaman dulu. 1.000 itu udah 10.000-nya sekarang. Hah? 1.000, 10.000 Oh iya. sekarang. Naik angkot 50. Jadi untuk mau makan kenyang berarti saya rela untuk jalan kaki daripada naik angkot. Jalan kaki setengah jam. Jajan sepuasnya. Iya kan? Berarti bakso 2 mangkok. 2 porsi. Kalau 2 mangkok kan karena nambah kuahnya tadi ya. Iya kan? Nah, itu masih sisa, misalnya sisa 25 rupiah. Nah, tiap pulang itu saya lempar di atas tempat tidur. Nah, kan dulu tempat tidurnya itu ada kelambu ya? Bukan kelambu, gedek. Ya ada kelambunya, tapi di atas kelambu ini papan, kadang papan. Itu loh gedek dari bambu, tahu nggak? Oh, dinding bambu untuk plafon, ganti triplek plafon itu. Anyaman bambu di atasnya. Tapak lainnya. Ya, tapak. Ya, kayak gitu. Tapak. Jadi tiap pulang sekolah 25 dilempar ke atas. 25 dilempar ke atas gitu. Selain itu gimana supaya bisa kenyang? Supaya bisa makan. Ya kan? Waktu nakalnya lewat pinggir sawah.
Ada kacang. Nyuri berarti ya? Enggak, ke rumah teman. Ya, ke rumah teman. Pulang sekolah ke rumah teman, sama mamanya disuruh makan. Nah, kan kenyang juga. Berarti uang jajannya nambah. Ya, strategi untuk bisa kenyang. Nah, tapi di sini saya mau katakan bahwa kita bisa aja belajar dari kehidupan orang lain apa saja selama orang itu membawa dampak positif. Nah, contoh hidupnya. Sehingga apa yang bisa kita contoh dari kehidupan orang lain? Kita contoh dari kehidupan teman kita. Ya, kenapa sih kamu bisa lakukan hal itu? Ya. Kenapa? Berarti kan bisa ditiru. ATM, amati, tiru, modifikasi. ATM. ATM apa kok? Cara duit. Amati, tiru, modifikasi. Jadi apa yang bisa kita ATM kan dari kisah hidup Ayub ini? Ya. Yang kita bisa amati, Ayub itu wah, mau meniru punya anak 10. Jangan ya Dek ya sekarang ya. Ya punya anak Sekolah mahal. punya anak 2 aja susah nyekolahinya kan, apalagi 10. Nah, yang perlu dimodifikasi apa? Ya kan? Terus kalian baca sendiri, tapi poin penting hari ini saya mengajak kalian untuk mengerti apa sih yang diperkenan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti yang diperkenan Tuhan yang dialami oleh Ayub, bagaimana mendapatkan promosi Tuhan, bagaimana dipercayakan berkat yang besar, yaitu menjadi orang yang saleh itu orang baik dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, kira-kira susah enggak sih itu? Ada siapakah gerangan? Ayo, Bang. Aduh. Kira-kira dari 3 hal ini ya. Jadi saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan, mana yang sulit? Ada yang sulit enggak? Geradak-geradak. Iya. Biasanya yang kayak gitu Owen. Enggak, kawan barusan masih di tempat teman. Oh. Enggak susah kan? Menjadi orang saleh. Orang saleh itu orang baik yang dan jujur kan? Yang baik jujur. Hah? Oh, ya. Orang baik. Masa kita nggak bisa jadi orang baik? Bisa. Orang jujur. Perlu belajar lebih kencang lagi. Kan? Orang yang menghormati Tuhan. Nah, itu pertanyaan yang panjang jawabannya. Karena tiap-tiap hari berbeda. Iya kan? Karena tiap hari kelakuan kita berubah. Ya kan? Ada nggak yang acak? Kelakuannya acak ada nggak? Nggak ada. Jadi kita itu menjadi orang yang menuju kesempurnaan, menjadi orang yang lebih baik tiap-tiap hari. Belajar, makanya belajar menjadi orang baik tiap-tiap hari. Bukan naturnya baik ke? Kan kita bukan naturnya orang baik. Benar nggak kok? Kamu naturnya orang baik apa orang jahat? Ya kan? Kita sadar di situ. Makanya perlu
bagaimana kita punya komunitas, ya punya, kalau kemarin panutan itu orang yang bisa memberikan arahan yang baik, ya kan? Kalau kita berada pada lingkungan yang seperti itu, ya insya Allah ya. Ya. Kita akan menjadi orang yang lebih baik. Ya kan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada sampai di sini. Dah. Hah? Nggak ada. Cepet Pak. Ore bisa dolan. Cepet. Bis. Ada. Oh ya, panjang ini bis. Tadi pada akhirnya Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya kan, Pak? Iya. Pada akhirnya. Pada akhirnya yang kamu tanyakan perjalanan Bukan. hidupnya apa? Tindakannya apa? Mengampuni seseorang itu tindakannya apa? Dia masih mau mendoakan sahabatnya. Artinya dia melepaskan pengampunan supaya sahabatnya ini diampuni oleh Tuhan. Mau praktek ya. Malah ketawa. Ya kalau enggak kan kalau enggak kan gini ya. Wah, ya. Senjata makan Tuhan ya. Kalau enggak kan ngapain aku mendoakan orang yang sudah menjatuhkan harga diriku. Nah, Biarlah yang terjadilah kan. Mau rusak-rusaklah, mau dihukum Tuhan, dihukum Tuhan. Kan bisa. 3 sahabatnya kena hukuman Tuhan. Karena apa? Tuhan kan membela Ayub. Karena Tuhan tahu, lihat hambaku Ayub. Berarti di mata Tuhan Ayub itu baik dibandingkan 3 sahabatnya. Kan Ayub tadinya naik banding terus, naik banding kan. Tunjukkan salah dan dosaku. Ya, bisa nggak sakit hati Ayub? bisa. Ya bisa jelas sakit. Kenapa? Nggak melakukan apa-apa, dituduh terus. Udahlah Ayub, ngaku aja kamu sudah melakukan dosa apa. Dia nggak ngapa-ngapain. Bahkan di pasal 1, ia selalu memberikan korban penebusan dosa untuk anak-anaknya setelah pesta kan. Ayub nggak melakukan salah apa-apa, tapi dia lakukan membuat seremonial korban penghapusan dosa untuk pendamaian anak-anak. Siapa tahu anak-anakku jatuh dalam dosa setelah pesta, ya kan? Kan Ayub nggak melakukan segala kesalahan di situ. Nah, di sini Ayub berani melepaskan pengampunan. Ya mungkin dalam perjalanannya kan Ayub sampai gondok kan ya. Kenapa Tuhan melahirkan aku ke dunia? Ya. Kenapa aku tidak salah disalah-salahkan? Ya wajar aja, normal aja seperti itu. Ya, kenapa? Kan baru di kemudian hari kita tahu bahwa Allah turut bekerja melakukan segala kebaikan untuk kita. Baru kita klaim itu kan. Baru selanjutnya, tapi dalam perjalanannya kan emosi kita naik turun. Bisa naik darah tiba-tiba, bisa langsung diam 1000 bahasa tiba-tiba, bisa mengurung diri tiba-tiba, bisa keluar kebut-kebutan tiba-tiba.
Nah itu kan tidak stabil emosional kita. Adakah manusia yang stabil emosionalnya? Kayak kamu bentak-bentak orang itu loh. Hah? Jangan. Siapa sih Pak? Loh kalau kamu ngomong sama Nanda, ngomong sama Abel kan juga kayak gitu, Boh. Enggak. Apa? Enggak ngentak itu nanti. Apa nggak bentak? Oh nggak bentak itu ya. Apalagi kesimpulannya, kamu yang nyimpulkan dong. Oh. Semua ini maksudnya. Iya, ya cari pertanyaanmu tadi toh. Oh, kesimpulannya ya berarti kalau kita mengampuni sebenarnya buat diri kita jadi lebih baik lagi sih. Ya gitu Pak. Dalam perjanjian baru, ya kan? Pengampunan itu terjadi ketika pengampunan itu dilepaskan, maka di situ pintu berkat terbuka. Sama dengan di sini, ketika melepaskan pengampunan, pintu berkat dibuka oleh Tuhan. Hidup Ayub diberkati 2 kali lipat. Ya kan? Yang pertama berkat pengampunan itu sukacita, damai, sejahtera. Kalau sudah ada sukacita, damai, sejahtera, kita bekerja enjoy, semangat, ide-ide kreatif muncul, akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermutu, punya nilai yang lebih bagus, ya, penghasilan bisa meningkat, kan begitu. Lah kalau saya gimana? Kalau kerjanya cuma duduk-duduk aja. Ya bukan hanya duduk sih. Itu kerja apa tidur itu kan gitu kan. Ya terserah lah bagaimana cara kerjamu, yang jelas kamu bekerja dengan setia. Ya. Oke. Sampai di situ. Ketika kamu berani mengampuni, berkat Tuhan turun. Ya Cah ya? Oh, sabar ya sayang. Udah kok? Selesai. Ya udah, kamu yang berdoa kalau gitu. Ya kan? Mari kita berdoa. Sebentar sih. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Yesus, kami sudah belajar dari kisah Ayub, dari kami cara mengampuni, dari kami cara menghadapi setiap masalah, agar kami dapat belajar menjadi anak yang saleh, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih Yesus, Tuhan, kiranya firman pada sore menjelang malam hari ini dapat merema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Tuhan, berkati teman-teman kami yang tidak dapat hadir, yang mungkin sedang sakit atau berhalangan hadir, dan Engkau menjaga mereka, tetap memberkati mereka. Kiranya apa yang sedang mereka lakukan sekarang dapat menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau pulang, kiranya menjaga kami, melindungi kami dalam perjalanan, agar kami dapat tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kirain tolong antarkan kami sampai di rumah. Gitu. Gak jadi ya. Oke, shalom semuanya. Tuhan memberkati. Salam. Lai, naik bawah menangan. Ya. Kakak Alina. Tante Nuni, ya, Christian.
Selamat malam, selamat istirahat. Jumpa lain waktu walaupun lewat Facebook. Salam.